Saya sering banget denger kalau misalkan orang udah loss, misalkan ngomongin trading forex, dibilangnya hanyalah permainan bandar. Atau kok di saham, sahamnya turun. Ini dimanipulasi bandar. Ini gara-gara ada yang buang muatan. Kripto, rakpul, atau ini gara-gara si misalkan Chang Peng Zhao, atau gara-gara Michael Saylor, atau gara-gara siapapun lah, nge-tweet, misalkan kayak gitu. Yaitu mental pecundang. Kenapa? Ya kita udah tahu, ini pasar finansial, ini adalah dunia di mana orang saling makan buat ngambil duit. Ya nggak akan ada yang jujur 100%. Pasti ada orang yang bakalan memanfaatkan celahnya sistem atau mengakali sistem untuk ngambil duit secara maksimal. Udah tahu kayak gitu, kalian masih masuk, masih berharap dengan permainan yang fair. Salah. Pertama, kalau kalian masuk dengan berharap permainan yang fair, itu namanya naif. Ya ekspektasi kan bakal ada kecurangan gitu aja. Yang kedua, kalau kalian udah tahu curang, udah tahu ada kecurangan, loss, terus kalian nyalah-nyalahin orang, ya bodoh namanya, mental pecundang. Bayangin, ini analogi aja ya, analogi. Kamu adalah seorang pedagang, bukan trader ya, saudagar misalkan, atau ya bisnismen lah. Kamu beli dari suppliermu, ya, dari supplier, terus pas dicek barangnya palsu semua. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu bakal ngeviralin, lapor polisi, ngasih tahu ke teman-temanmu, atau gimana? Orang yang naif akan berpikiran tiga tadi. Ngasih tahu ke teman-teman mereka, lapor polisi, atau ngeviralin. Oke, lapor polisi kita singkirkan dulu, karena itu prosedural hukum yang sewajarnya berlaku. Tapi kalau kamu ngeviralin sama ngasih tahu teman-teman kalian, berharapnya apa? Berharapnya teman-teman bakal ngebantu, ngedukung untuk misalnya menyerang si orang yang nipu kalian, nipu kamu. Tapi enggak, yang ada kalian malah di, dicap sebagai orang yang bodoh. Berarti itu kayak kamu mengakui bahwa kamu gampang ditipu. Biasanya kalau di level yang udah tinggi, udah ketipu, ya udah diem, ambil jalur hukum oke, tapi udah diem atau selesaikan secara diplomatis di belakang. Sama kayak trading. Udah tahu permainannya banyak yang curang, masih ngomong, woi ini permainan bandar, woi ini di bandar buang muatan, woi ini brokernya curang. Ya bodoh namanya. Ya itu sama aja kayak mengumumkan kepada dunia, woi saya masuk ke dunia yang berbahaya, atau woi saya masuk ke permainan berbahaya, saya kalah lalu saya marah-marah. Ya gitu. Memang permainan trading itu nggak adil. Gimana cara kita survive di situ? Ya dengan risk management sekali lagi. Kalau kita trading setiap hari, atau jangan setiap hari deh, kita trading sebagai kehidupan kita atau sebagai mata pencaharian kita, pasti bakal ada. Nah, ya anggap aja sebulan sekali, sebulan dua kali, pasar dimanipulasi, kita bakal kena gocek. Caranya, solusinya, ya jangan sampai pada saat gocekan itu terjadi, kita hilang semua duitnya. Itu namanya gunanya risk management. Kalau misalkan gocekan itu terjadi, kita lagi nggak trading ya, alhamdulillah kita cuan. Atau sorry, kita dilindungi, kita beruntung. Tapi kalau gocekan itu terjadi lalu kita ada di dalamnya, ya udah, gimana caranya kita nggak loss semua. Tapi kalau gocekan itu terjadi, kita kena, lalu kita marah-marah, kita ngeviralin, orang bakal simpati, sepintas. Tapi di balik itu, orang bakal ngegoblok-goblokin kamu. Sama kayak tadi analogi sebagai bisnismen tadi. Di depan orang mungkin akan membantu atau kelihatannya bersimpati. Di belakang, sesama bisnismen bakal, ah ini orang goblok, gampang ditipu. Orang mungkin para bisnismen akan segera menghindari supplier yang nipu kamu tadi, tapi kamu juga bakal dicap sebagai orang goblok, gampang ketipu. Gitu. Di trading juga sama. Mungkin orang bakal menghindari broker tertentu, tapi yang dicap adalah ah, ini orang banyak komplain, ini orang loss mulu tapi nyalahin orang. Kayak gitu. So, jangan nyalah-nyalahin. Ya udah kalau loss loss aja, terima aja. Yang penting adalah risk manajemennya dijaga.